Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gina Rahayu Alfi, NIM 2076104, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem operasi. Penjelasan kali ini akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasil utama dan yang kedua karakteristik dari sistem operasi modern. Yang pertama itu hasil utama. Hasil utama ini dibagi menjadi proses, manajemen memori, proteksi informasi dan keamanan, penjadwalan dan manajemen sumber daya, dan yang terakhir yaitu struktur sistem. Baiklah, yang termasuk yang pertama yaitu proses. Banyak definisi yang telah diberikan untuk istilah proses, di antaranya program yang sedang dieksekusi, jiwa yang dianimasikan sebuah program, entiti yang dapat di-assign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor, satu unit dari karakteristik oleh sekuensial thread tunggal pada eksekusi, state langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Tiga arah perkembangan sistem komputer telah menciptakan masalah dalam timer dan sinkronisasi yang berkontribusi terhadap yang pertama itu perkembangan pertama tentang konsep proses multiprogramming, batch operation, time sharing, dan transaksi real-time. Seperti telah kita ketahui, multiprogramming dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkat I/O termasuk perangkat penyimpanan tetap dalam keadaan sibuk untuk memperoleh efisiensi yang maksimum. Yang kedua yaitu general purpose time sharing. Tujuan rancangan yang utama adalah agar responsif terhadap kebutuhan pada pengguna saat ini dengan alasan biaya harus mampu mendukung pada pengguna yang berjumlah banyak secara stimulan. Dan yang ketiga yaitu perkembangan transaction processing system, yang mana dalam hal ini sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database. Secara umum, terdapat 4 sebab utama terjadinya error seperti sinkronisasi yang salah. Seringkali dijumpai masalah di mana sebuah routine harus terhenti karena menunggu suatu event. Yang kedua yaitu mutual exclusion yang gagal. Seringkali dijumpai kasus di mana lebih dari seorang pengguna atau program yang akan berusaha untuk menggunakan sumber daya yang dapat digunakan bersama pada saat yang sama. Yang ketiga yaitu operasi program non-determinate, yaitu di dalam sistem dibagi pakai hasil suatu program tertentu biasanya hanya bergantung pada input terhadap program tersebut dan tidak pada aktivitas program lainnya. Dan yang terakhir yaitu deadlock. Dimungkinkan dua program atau lebih akan terhenti karena suatu program dengan program lainnya saling menunggu. Yang B yaitu manajemen memori. Sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab penting manajemen penyimpanan, yaitu yang pertama, isolasi proses, yang mana sistem operasi harus mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data dan memori. Yang kedua, alokasi otomatis dan manajemen. Program harus secara dinamis dialokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. Yang ketiga yaitu dukungan pemrograman modular. Pemrograman harus mampu membuat dan menghapus modul-modul program, serta mengubah ukuran modul secara dinamis. Dan yang ketiga, proteksi dan kontrol akses. Penggunaan memori secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori akan memungkinkan sebuah program menunjuk ruang memori program lainnya. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan jangka lama. Banyak pengguna dan aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga yaitu proteksi informasi dalam keamanan. Sebagian besar pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pengontrolan akses, yang mana berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, subsistem, dan data, serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat di dalam sistem. Yang kedua yaitu pengontrolan aliran informasi, mengatur aliran data di dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. Dan yang ketiga yaitu sertifikasi,
yang mana berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. Yang D. Penjadwalan dan manajemen sumber daya. Setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memperhatikan 3 faktor berikut ini. Yang pertama yaitu keadilan. Umumnya, kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Dan yang kedua yaitu responsivitas diferensial. Sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda. Sistem operasi harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi. Dan yang ketiga yaitu efisiensi. Sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan output, meminimalkan waktu respon, dan dalam kasus time sharing, mengakomodasikan pengguna secara mungkin. Yang E yaitu struktur sistem. Struktur hierarki sebuah sistem operasi modern membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Kita dapat memandang sistem sebuah susunan tingkatan. Setiap tingkatannya melakukan subset tertentu yang diperlukan oleh sistem operasi. Lapisan tersebut tergantung pada lapisan berikutnya yang lebih rendah. Dan yang kedua, karakteristik sistem operasi modern. Inovasi yang terbaru dalam rancangan sistem operasi adalah pemakaian berorientasi objek. Rancangan berorientasi objek memberikan disiplin ke proses tentang penambahan pengembangan modular ke kernel yang kecil. Pada tingkat sistem operasi, struktur berbasis objek memungkinkan pemrograman untuk menyesuaikan sistem operasi tanpa mengganggu integritas sistem. Orientasi objek juga memudahkan pembuatan tools terdistribusi dan sistem operasi terdistribusi berukuran yang sangat besar. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.